bersama saya Aulia Kapela. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sebuah matriks menggunakan sebuah bahasa pemrograman Fortran. Langsung saja. Seperti yang kita ketahui bahwa matriks itu memiliki suatu dimensi berupa baris dan kolom. Nah, misalnya di sini kita memiliki matriks A, di mana matriks A ini contohnya saya buat adalah matriks yang berdimensi 3 kali 3, di mana setiap elemen matriks di dalamnya itu mewakili indeks untuk setiap baris dan kolomnya. Misalnya di sini A11 sebagai indeks dari baris pertama kolom pertama, A12 untuk baris pertama kolom kedua, A13 baris pertama kolom ketiga, dan seterusnya sampai dengan elemen terakhir yaitu baris ketiga kolom ketiga. Nah, untuk merepresentasikan baris dan kolom di sini kita tulis sebuah elemen A, I atau AIJ ya, sama dengan itu artinya adalah elemen baris, indeks baris dan kolom. Artinya untuk angka yang pertama ini yang di sini ya sebelah kiri itu merepresentasikan sebagai baris, kemudian setelah komanya ini adalah merepresentasikan sebagai kolom. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa I itu merupakan row index atau indeks baris yang kapasitasnya itu dari 1 sampai dengan N, kemudian J kolom indeks ya, indeks kolom maksud saya, dan yang memiliki batas dari 1 sampai dengan N. N itu merupakan nilai dimensi yang kita gunakan di dalam membuat sebuah matriks. Nah, artinya sekali lagi saya ingin bilang adalah matriks itu memiliki sebuah dimensi baris dan kolom dengan nilai tertentu, misalnya matriks 3 kali 3, 2 kali 2, 5 kali 5 dan lain sebagainya ya. Nah, di sini ada contoh misalnya matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, di sini artinya adalah di mana elemen pertamanya itu adalah di baris pertama dengan kolom pertama adalah nilainya 1. Di baris pertama kolom kedua nilainya adalah 2. Di baris pertama di kolom ketiga nilainya adalah 3, dan seterusnya sampai dengan baris ketiga kolom 3 dengan nilainya itu adalah 9. Nah, sekali lagi inilah contoh matriks 3 kali 3. Nah, lalu bagaimana algoritma secara umum untuk menghasilkan atau mengenerate sebuah matriks? Ya, sepertinya ini. Seperti yang saya bilang, pertama kita atur setiap nilai elemen di dalam matriks. Ya, kita definisikan setiap nilai untuk elemen-elemen matriks itu nilainya bebas mau berapa saja. Nah, setelah kita mendefinisikan sebuah nilainya itu, kita lakukan loop atau pengulangan untuk setiap baris dan setiap kolom. Pertama kita lakukan untuk looping untuk baris ya, I dari 1 sampai N, kemudian kita looping lagi untuk J ya, untuk kolom dari 1 sampai dengan N. Nah, ini artinya adalah kita looping dalam looping, atau bahasa lainnya adalah kalau nggak salah nested atau nesting, lupa saya. Nah, kemudian kita tampilkan hasilnya ke dalam terminal atau dalam layar dengan memanggil nama matriksnya itu sendiri atau simbol matriksnya. Misalnya di sini A dalam kurung I, J. Nah, di sini akan menampilkan hasil matriks yang kita buat menggunakan algoritma yang sederhana ini. Nah, mari kita lihat bagaimana caranya untuk membuat sebuah program Fortran 95 ya. Di sini saya gunakan untuk membuat matriks sederhana ya. Nah, di sini saya pakai VS Code ya. Kita buat filenya terlebih dahulu.
Ya, di sini kita buat namanya matrix .f95. Ya, matrix .f95. Saya tampilkan terminalnya dulu. Nah, pertama kita harus seperti biasa ya, kita harus definisikan dulu nama programnya apa. Matriks sederhana, misalnya di sini ya, matriks sederhana. Nah, seperti yang saya bilang tadi adalah kita harus mendefinisikan variabel-variabel yang kita gunakan di dalam sebuah program. Saya tadi matriks ada baris, ada kolom yang merupakan indeks yang sifatnya adalah integer i dan j maksud saya. Kemudian nilai matriksnya itu saya berikan tipe datanya itu adalah real ya, dimana tadi kita gunakan adalah contohnya adalah a ya. Nah, sekarang kita definisikan atau kita berikan sebuah nilai untuk dalam matriks itu. A dalam, di sini saya lupa, harus memiliki A-nya itu harus ada dimensi 3 kali 3 contoh ya, misalnya di sini 1,1 tadi nilainya adalah 1 ya, A1 2 untuk baris yang pertama ya. Ini kita buat untuk baris yang kedua. Kemudian kita buat baris yang ketiga. Ini adalah baris yang ketiga untuk kolom ketiga yang terakhir ya, karena batas maksimalnya adalah 3 kali 3. Nah, setelah kita definisikan nilai ke dalam matriks, kita menampilkan hasil matriks tersebut ke dalam terminal atau dalam layar menggunakan perintah berikut. Seperti yang saya bilang tadi, kita lakukan looping ya. Do i 1 sampai dengan 3, di mana n adalah 3 ya. Do j sama dengan 1 sampai dengan 3. Kemudian kita tampilkan ya, write ya, dengan perintah write ya, di mana kita harus memanggil nama variabel matriksnya itu adalah a dengan indeks i, j ya. Jangan lupa kita akhiri endo-nya. Oke, kita simpan. Nah, untuk mengcompile Fortran menggunakan VS Code, kita masih menggunakan cara yang konvensional ya, atau secara manual ya. Di sini saya menggunakan compiler Gfortran ya. Kita compile matriks F95 ya, maka akan menghasilkan matrix.o ya, matrix.o. Kemudian kita compile kembali Gfortran -o, kemudian akan menghasilkan program yang bisa kita eksekusi, yaitu matriks. Untuk mengcompile, kita tinggal menggunakan perintah berikut, matriks /matrix, kita enter, maka akan menghasilkan tampilan matriks seperti ini. Jadi terlihat cukup seperti array biasa ya, tidak terlihat seperti
tampilan matriks pada umumnya. Nah, lalu bagaimana caranya kita menampilkan sebuah matriks yang telah kita buat ini seperti tampilan matriks pada umumnya? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Ini saya buat tipe lain atau cara lain ya. Jadi saya buat white space dulu. Cara lain membuat atau menampilkan matriks. Caranya adalah kita tetap lakukan looping terhadap baris seperti yang di atas, UI 1 sampai dengan 3. Kemudian kita langsung menampilkan matriksnya. Write dalam kurung ya. Buka kurung lagi, kemudian kita panggil nama matriksnya itu A, I, J ya. Tutup kurung, koma. Nah, lalu looping J-nya itu kita tulis di sini. J sama dengan 1 sampai dengan 3 ya. And do. Jangan lupa. Kemudian kita simpan ya. Kemudian coba kita jalankan programnya lagi ya. Kita G-Fortran -C matrix.f95, di sini merupakan filenya. Kita enter ya. Kemudian kita compile dengan G-Fortran -O matrix.o ya. Kita enter, kemudian kita jalankan matriks. Nah, lihat perbedaannya adalah dengan menggunakan algoritma ini ya, matriks algoritma ini akan menampilkan seperti biasa, seperti array biasa ya, semuanya dalam bentuk kolom. Namun dalam artian di sini sudah memiliki dimensi masing-masing baris dan kolom ya, meskipun terlihatnya seperti satu kolom biasa. Nah, sedangkan kita menggunakan cara yang ini atau algoritma yang kedua ya, maka akan menampilkan hasil matriks sesuai bentuk matriks pada umumnya. Nah, perbedaannya adalah letak penulisan looping terhadap kolom ya, terhadap kolom, yaitu terhadap looping J, di mana untuk looping J-nya itu ditulis satu baris dengan variabel matriksnya itu sendiri, dan jangan lupa di dalam dikurungkan ya, dikurungkan. Artinya di sini kita tampilkan A, I, J, artinya matriks untuk elemen elemen I dan J, di mana J-nya itu sampai dari 1 sampai dengan 3. Oke. Mungkin demikian penjelasan saya terkait dengan bagaimana menghasilkan sebuah matriks atau membuat atau menampilkan sebuah matriks sederhana menggunakan bahasa pemrograman Fortran. Anda bisa mencoba dengan berbagai dimensi, tidak harus 3x3, mungkin bisa bebas, 3x2, 3x4 misalnya, bebas, terserah, bisa Anda lakukan latihan. Oke, terima kasih, selamat mencoba, selamat belajar.